Pada waktu kemarin sebelum dipilih ketua Timnas ini, ada keributan antara Sahroni sama Ahmad Ali. Menjaga soliditas untuk kemenangan. Ya. Tapi kan itu tidak mudah. Pertama adalah elektabilitas, yang kedua kapasitas, yang ketiga isi tas. Kita sudah punya semua. Tasnya yang ada, isinya belum. Lebih nyaman berkoalisi sama Pak Prabowo atau sama Mas Ganjar? Karena hari ini belum bisa, cuaca ini belum bisa dilihat. Caimin kemarin yang diminta untuk menyampaikan pidato. Kelasnya itu sekelas Pak Ganjar. Kelasnya sekelas Pak Prabowo. Sekarang masih seperti minyak dan air nggak PKS sama PKB? Kata Pak Surya Paloh seperti botol sama tutupnya. Lebih berat mana sebetulnya menghadapi Pak Prabowo atau menghadapi Ganjar? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad Dan saya Ipang Wahid. Kita akan membahas info langitan dan info jalanan. Ya. Gus, Ya, nomor urut sudah dilakukan. sudah. Ya, pengundian nomor urut di KPU. Dengan gembira Ya, pria dengan tadi gembira. malam. Saya lihat semalam mereka semuanya sih kelihatannya bahagia ya. Bahagia. Ya, gitu ya. Saya ada di Karena- situ loh, Oh, ada di situ ya. mencari info A1, Wah, gitu. berbaju hitam. Ya, ya. Nomor 1 jadi Anies Caimin, Anies Caimin, nomor 2 Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, nomor 3 Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Kenapa Gus Ipang kok pakai baju hitam tadi? Masih mendung demokrasi atau? Saya juga nyesal, karena begitu saya baju hitam langsung hujan. Gus, tapi semalam pengundian nomor urut banyak fenomena menarik ya. Kalau Banyak dilihat, fenomena, banyak gimmick, banyak gimmick, banyak drama. drama ya. Oke. Apa yang Anda lihat, Gus Ipang? Tadi malam suasananya happy semua. Ya ini ya menarik ya. Kebetulan saya juga ada di VIP holdingnya. Ketemu sama semuanya. Cekakakan semua mas. Ketawa, ledek-ledekan. Di antara 3 capres, cawapres atau? Ya 3 capres dan tim pendukung. Oh, lah. tim pendukungnya. Tim pemenangan saling ledek-ledekan. Saya bilang ini kalau kita di sini nih yang lain ada bercandaan sementara di bawah cakar-cakaran ini kadang-kadang. Nah inilah yang harus disampaikan bahwa Pilpres ini harus riang gembira, nggak usah dibawa sampai hati gitu loh, apalagi sampai mati gitu loh. Nah yang paling menarik dari nomor urut ini sebenarnya adalah momen di mana speech-nya Amin yang bicara adalah Caimin. Oh iya, itu saya kira menarik itu. Iya. Ya, Itu saya rasa bisa jadi spontanitas juga kali. spontanitas atau memang mau dikasih ruang, Ruang ya. ya. Dan menurut saya speech-nya bagus. Atau memang Caimin memang dianggap Mas Anies dia lihai begitu dia berpidato. Kan pidatonya Caimin menurut saya ini punya karakter tersendiri loh kalau dilihat loh ya. Iya, orasinya memang bagus. Orasi gaya-gaya aktivis mahasiswa begitu dulu ya. Betul, dan bisa ngeledek. Nah, ada lucunya. Ada. Gaya NU ya. Iya, gaya NU, khas gaya NU. Nah inilah sesuatu yang tidak bisa dilakukan sama Mas Anies. Iya. Cenderung serius Jadi. gitu kan. Nah, Jadi bisa jadi pilihan tepat itu meminta Caimin saya rasa juga itu strategi. berpidato ya. Strategi ya. Ya, sambil nyindir, sambil bercanda-bercanda segala macam. Nah itu ya memang bercanda dan memang menyindir, tapi kita tidak merasa tersindir secara langsung. Makanya pada waktu Pak Prabowo bicara, Pak Prabowo banyak mengapresiasi Caimin. Menarik. Ada pantun segala kan? Oh, ada pantun. Iya. Iya. Kawan lama dilupakan jangan. Kawan lama dilupakan jangan. Iya. Nah, Iya, itu mengingatkan dulu. mengingatkan dulu. Itu Karena pidato koalisi pertama kali yang dibangun oleh Pak Prabowo sebetulnya dengan Caimin ya. Iya. Nah, itu Ya. dulu pantun itu pernah diucapkan pada waktu acara PSI juga. Acara Gelora, sorry. Oh ya, dukungan. Iya, dukungan Iya, Gelora dukungan- di Jakarta dukungan Theater. Gelora terhadap Prabowo. Betul. Nah, Sudah kayaknya Pak Prabowo pada saat itu sudah melihat tanda-tanda Caimin mau keluar sepertinya. udah keluar. Oh, udah keluar ya? Udah keluar. Oh, udah keluar ya? Udah. Oke. Nah, terus yang menarik adalah setelah selesai Pak Prabowo, Caimin langsung nyamperin, langsung mereka tos. Tos Asik. gaya anak muda begitu. Tos, Oh, gitu tos loh. ya. Mas Anies juga sama gitu, jadi mereka berempat ini. Selesainya Pak Prabowo dengan gaya gemoynya joget-joget lah, biasa joget pencaksilatnya itu. Iya. Nah, cuman, Itu nah emang ini dia sekarang sering joget pencak silat segala itu memang di-create oleh tim pendukungnya atau memang itu sebetulnya natural tuh, Gus? kasih tahu nggak ya? Jadi gini, menurut saya itu 2 hal. Pertama bahwa mungkin terjadinya alami, tapi begitu respons masyarakat suka, terutama milenial dia ini, lanjut. dia lanjut karena memang enak.
Ya gitu. Terus tim juga merasa melihat bahwa kan semua ada data pasti ya, mereka pasti punya. Nah datanya itu menunjukkan bahwa yang seperti ini yang viralnya lebih cepat. Ya sudah, mereka gulung aja terus. Oh, gitu. Nah di situ jadi ya, saya rasa Mas Anies, Amin ini atau Mas Ganjar itu juga harus cari-cari cara seperti itu untuk bisa menaikkan. Dan saya melihat Amin ini juga lagi bagus, lagi trennya bagus. Trennya bagus ya. Nah, lanjutkin tadi. Nah, Mas Ganjar pidato. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ya, untuk ketiga ya. Nah, cuman nggak tahu ya, pasti ada alasan ya buat beliau ya untuk pidato. Gayanya justru kebalik sama yang dua pendekatannya. Ini menjadi sangat serius, mengkritisi, banyak menyerang Pak Jokowi lah terutama dengan keputusan hukum apa segala macam, termasuk Pak Prabowo. Jadi ya nggak tahu mungkin pilihannya seperti itu. Dihuin oleh penonton juga. Oh gitu. Tapi pasti ada alasan lah. Tapi ngehu bisa jadi penonton. Pastilah. Penonton itu maksudnya penonton ya lawan politik lah. Lawan politik lah. Iya. Nah itu jadi. Tapi setelah pidato gimana? Ada tos-tosan juga nggak? Nggak maksudnya dengan para nggak ada. Ganjar nggak ada ya. Iya. Tapi Gus, yang perlu diperhatikan memang saat ini memang Ganjar dan PDIP itu kan sudah beberapa hari terakhir ini kan selalu kencang ya. Nah, termasuk pada saat Ibu Mega, Gus. Iya. Ketua PDIP. Orasi politiknya. Orasi politik atau jumpa pers virtual itu. Ya kayaknya semacam begitulah. Kan itu Bu Mega menyampaikan cukup keras itu. Iya. Ya, ada rekayasa hukum, segala itu loh, kecurangan pemilu, segala kayak begitu. Yang sebelumnya pun juga sudah disampaikan sama Mas Ganjar. Jadi memang kan artinya bisa jadi memang kencang ini adalah bagian dari strateginya. Oh iya, kan terpola kan. Mereka. Kan kita sudah pernah bahas sama Mas Andi. Itu pertama dengan minggu pertama kesedihan dulu mereka ini. Yang kedua dengan gaya seperti ini. Jangan lupa ada pertemuan Rembang yang menurut saya bagian dari desain itu juga. Oh, ya bisa jadi itu tokoh-tokoh sebetulnya yang dulu pendukung Pak Jokowi sebetulnya ya. Iya, yang sekarang bergeser ke Mas Ganjar. Tapi memang Gus terkait dengan politik terakhir, situasi politik terakhir terkait juga dengan MK. Selain pendukung Jokowi sebetulnya banyak juga yang mengkritisi karena memang terjadi memang banyak bukti gitu ya, banyak bukti, banyak indikasi yang memang mengarahkan ke situ. Termasuk yang terbaru Forum Pemret, Gus. Wah. Nah, Forum Pemret juga cukup kenceng juga itu. Ini dalam pertama kali para anggota Forum Pemret itu satu suara. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Rapatnya di sini waktu itu ya. Ya, adalah tempatnya Gus ya. Gitu ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi bisa jadi memang akhirnya PDIP dan Bu Mega karena memang banyak juga masyarakat yang ke situ ini semakin Kalau saya dengar Gus, ini Bu Mega dalam waktu dekat akan membuat seperti Commander Squad. Jadi kayak perintah kepada semua lapisan tingkatan tingkatan pengurus-pengurus PDIP dari pusat sampai di kecamatan, di kelurahan, di kecamatan. Itu. Tapi kita tunggu seperti apa. Itu semacam kayak resolusi jihadnya. Bisa jadi. Basim kayak dulu bisa gitu. Jadi. Saya terus terang penasaran tapi saya belum mendapatkan isinya kira-kira apa. Tapi saya sudah mendapatkan informasi bahwa karena harus karena kalau secara elektoral jangan lupa bahwa orang pada bilang, wah PDIP kuat di Jawa Tengah. Iya, tapi jangan lupa Pak Jokowi di Jawa Tengah itu menangnya 70% pada waktu Pilpres. Sementara PDIP hanya menang 30. Jadi 40 ini marginnya pemiliknya bukan pemilik PDIP, itu yang milikin adalah Pak Jokowi. Jawa Timur juga sama, 60% Pak Jokowi, 20% PDIP. Jadi Ibu Mega harus melakukan strategi baru untuk memastikan suara tadi. Walaupun sebetulnya kalau dulu memang bisa jadi suaranya Pak Jokowi banyak ya, dengan kasus-kasus terakhir bisa jadi mungkin agak tergerus juga. Pasti. Ya kan? Pastilah ya. Pasti. Gitu. Gus, selain itu juga yang menarik ini Bobi, Gus. Bobi Nasution. Iya. Bukan Bobi the Cat. Lain. Bobi the Cat kemarin nggak dibawa, Gus? Ke KPU. Iya. Nah, ini Bobi menarik ya. Karena sudah resmi dipecat sama ini kan oleh DPC PDIP Medan, Kota Medan ya. Tapi standar ganda ya. Standar ganda. Iya, tapi dengan berbeda ya dengan Gibran ya. Gibran nggak dipecat. Nggak dipecat ya. Mungkin tergantung DPC-nya kali. Ketua DPC-nya ya. Tergantung nyali ketua DPC-nya. Tapi kan dengan
Bobby mengarah atau mendukung Pak Prabowo, dan Ya. kemudian sekarang dipecat sama PDIP, ini kan juga menjadi betul. akhirnya menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Oh ternyata sekarang udah Ya. keluarga Jokowi udah meninggalkan Ya. PDIP kan. Ya. begitu. Tapi saya tertarik ya dengan strateginya PDIP ya, Mas Ganjar gitu ya. Dengan pendekatan keras seperti ini, hasilnya seperti apa? Karena bisa jadi ini tepat gitu loh. Menurut mereka kan pasti akan tepat hitungannya. Riding wave-nya sampai seperti ini gitu ya. Iya, iya, iya. Sementara Amin tidak mau berkomentar sama sekali. Iya, Itu iya. bagian dari strategi juga, Mas. Berkomentar Gus, tapi kayaknya tipis-tipis. Iya, icip-icip. Tipis-tipis dia. Iya, iya. Nah ini kan Karena bisa jadi kan memang situasi ini menguntungkan Amin. Kan? Oh iya, Makanya dia iya. juga nggak. Kalau dia naik, itu otomatis pasti ada imbas dari situ. Betul, Makanya dia tidak terlalu Betul. mempersoalkan Betul, ini kalau saya betul. lihat. Ya. Makanya saya tertarik untuk mengamati ini strategi ini memang unik nih. Iya, iya. Saya memang namanya juga pertarungan politikus ya. Nah. Harus perang strategi kan. Ya. Selain gizi dan apa tadi Gus? Strategi yang bicara strategi kita juga akan bicara tentang tim ses, Mas. Tim ses. Ini yang terakhir ini kan Amin malah belum ada tim sesnya kemarin-kemarin kan. Udah akhirnya. Sekarang kan baru kemarin diumumkan. Nah, ini bicara tim ses Amin, Mas. Jadi beberapa waktu lalu itu menguat antara nama Sahroni sama nama Ahmad Ali. Ahmad Ali adalah wakil ketua umum Waktu Nasdem, sementara satunya Sahroni bendahara bendahara umum. umum. Iya, ini dua nih tarung untuk menjabatkan Dua-duanya ketua. sebetulnya orang dekat Surya Paloh. Dua-duanya orang dekat. Nah, Ahmad Ali merasa bahwa dia sudah berkontribusi banyak, ya kan? Sementara Sahroni merasa bahwa dia lebih capable lah, didukung banyak. Ya. Ini lah. Karena dia mungkin pengusaha juga. Ahmad Ali itu Dua-duanya juga pengusaha. Ya. pengusaha. Jadi memang selain kapasitas juga harus ada isi tas tadi, Mas. Jadi iya, isi tas dua-duanya ini penting. Nah, tapi kenapa yang muncul malah justru Marskal ya? iya, Angkatan Udara, Jenderal Bintang 2 Angkatan Udara. Iya, pensiunan ya kan? Pensiunan. Udah di atas 60 pasti itu. Betul. Usianya itu. Syaugi Alaidrus. Alaidrus ya? Nah, itulah. Nah, Alaidrus. Nah, Ini keturunan Arab berarti. keturunan Arab lagi. Sama Mas Golkar. Anies. Nah, ini menurut saya secara komunikasi politik agak kurang menguntungkan sebenarnya. Nah, tapi ya kita harus tanyakan. Tapi saya kira mereka punya strategi sekaligus. Ya. Mengapa kok Ya. harus jenderal? Karena di dua capres ya, yang lain semuanya pengusaha. Gus. papan atas, Papan atas. mantan ketua masih muda, Kadin. para ketua umum Kadin. Iya. Gitu ini malah jenderal gitu loh. Jenderal sudah pensiun lagi. Gitu kan? Pensiun lagi. Udara lagi. Nah, itu dia. Padahal perangnya perang logistik. Nah, padahal ini sekarang perang logistik. Katanya memang logistiknya Amin kan masih seret ya Gus. Ya. Kabarnya. Kabarnya Ya, sebetulnya gitu. dari dulu. Kita harus nanya, Mas. Gitu. Kita harus nanya, kita harus hadirkan nih. Nah, cuman kita mau nahan dulu kan kemarin di sana, Mas. Ada kabar bagus, Mas. Mas Anies sama Mas Muhaimin dua-duanya berkenan hadir di Info A1, Mas. Nah, ini kita habis tunggu. ini kita hadirkan Nah, sebelum mereka, ya? itu ini kita icip-icip dulu. Nah, ini tangan kanannya Caimin nih. Caimin. Ini harus kita hadirkan Mas Jazilul Fawaid. Fawaid. Panggilannya Gus Jazil katanya. Jazil. Gitu. Nah. Kita tanya ini pasti guyonan semua isinya nih. Iya, kayak sepertinya orangnya memang agak lucu-lucu Awalnya gitu. lucu. Dia Tapi dulu pernah jadi tim sesnya ayahnya Gus Ipang ya? Iya. Oh. Pokoknya semua di NU tuh kalau dilempar, just pasti kenal kita. Oh gitu. Jauh-jauh. Ya. Oke Gus. Kita harus panggil Ya. Wakil Ketua MPR ya. Wakil Ketua MPR. Siap. Ya. Nah, ini beliau sudah ada di sini. Oke, selamat datang Mas Jazilul Fawaid. Terima kasih, Gus. Masya Allah. A1, Amin 1. Mantap. Itu penting. Langsung bocoran langsung disikat. Soalnya kalau A4 itu kertas. Mantap juga ini. Topik. Luar biasa ya, Pak. Jadi terhormat saya datang di A1 itu. Kami yang terhormat ini. Terima kasih ini datang di Info A1. Arifin Wahid, Al-Wahid 1. Al-Wahid. Ini beliau ini adalah orang yang sangat memegang peranan penting bergabungnya Gus Muhaimin ke Anies. Nah itu ceritanya gimana itu? Karena sesuai namanya. Apa itu? Jazilul Fawaid. Jazilul itu semangatnya, keinginannya membajak. Fawaid bermanfaat. Jadi Makasih. Jadi kalau menurut saya, Makasih. saya ingin langsung menanyakan, mengapa kok dulu tiba-tiba bergabung dengan Nasdem dan Mas Anies? Kenapa kok tiba-tiba meninggalkan Pak Prabowo waktu itu?
Saya pikir memang politik itu momentum. Jadi ada faktor rencana dan ada faktor momentum, ketiba-tibaan. Sama juga, kenapa nggak ditanyakan waktu di Sentul, kenapa tiba-tiba dengan Pak Prabowo? Nah itu kan, dan kenapa kemudian berlangsung sekian bulan? Nah itu saya pikir memang bagi PKB itu akarnya dulu, bahwa Muktamar Bali memandatkan Gus Muhaimin harus maju di kontestasi 2024. Apapun bagaimanapun harus maju. Kalau tidak harus bahasa capres. NU-nya itu harga mati. Harga mati. Kalau bahasa kitanya harga pasti. Cuman ketika dengan Pak Prabowo yang semalam itu pantun yang dibacakan. Saat lama jangan dilupakan atau apa itu kan. Itu kan artinya memang ketika usaha atau ikhtiar Gus Muhaimin bersama Pak Prabowo berakhir dengan baik. Nah, kemudian masuk ke Pak Koalisi Perubahan. Ini sebenarnya masuknya sudah baik, cuman ada yang merasa kemudian di sisi itu ya biasa dinamika. Kenapa kok kemudian Pak? Ini maksudnya ada yang baper gitu. Ya, kan selalu ada efek-efek begitu di politik. Ya, pastilah. Ya karena kejutan itu, bikin terkejut orang. Keterkejutan. Koalisi Perubahan awalnya memang di PKB itu tidak menggunakan narasi itu. Tapi begitu kita masuk di Perubahan, kita coba, ternyata memang grassroots masa itu memang mengendaki perubahan. Ingin sesuatu yang berbeda. Bisa aja. Awalnya coba-coba, lama-lama juga. Lama-kelamaan ada emang. Nah akhirnya ya sudah kita sepakati sebagai Koalisi Perubahan. Gimana mau perubahan sementara kakinya masih di kabinetnya Pak Jokowi? Nah, kalau itu menjadi ukuran, semuanya sama, kakinya ada di Pak Jokowi juga. Nah, yang sekarang itu kan nggak tahu yang berubah kakinya atau Pak Jokowinya. Akhirnya kan semua konstelasinya jadi berbeda ini. Ada orang katakan, oh kakinya yang berubah. Oh bukan. Nah, tetapi sampai hari ini, jadi masing-masing partai itu sampai pemilu ini, koalisi pemerintahan tidak dibubarkan. Dan alhamdulillah kemudian Pak Anies dan Gus Muhaimin dibukakan jalan yang semula agak sulit memang. Narasi perubahan ini kan dianggap menakutkan. Dianggap Sama siapa, Mas? Tentu ini perasaan, Pak. Tidak menggunakan data. Ya. Kalau data survei memang ada pernah saya disuguhkan data. Tapi bagus kok, trennya. Nah, sekarang aja yang sebelah itu juga sebetulnya walaupun tidak mengatakan perubahan, tapi perbaikan harus diperbaiki. Banyak kekurangan. Saya setuju, secara tren visi kita ini meningkat. Walaupun belum yang khusus belum, tapi tapi trennya naik. Alon-alon asal kelakon kan, tapi. Ya, kalau visinya makin naik makin bagus, gizinya makin menurun. Dan itu akan dialami. Jadi kan begini, setiap momentum Pilpres itu selalu satu yang dicari itu momentumnya. Betul. Pak Jokowi dulu juga momentum. Hari ini yang mendapatkan momentum, meskipun pelan ya, dahsyat itu memang Pak Anies. Apa momentumnya? Tidak tahu, itu kan susah direkayasa itu. Sebab kadang-kadang katakanlah Gus Ipang ya ingin merekayasa A gitu sebagai capres, nggak dapat itu momentum, tetap nggak dapat, itu bisa terjadi. Itu siapa tadi maksudnya? Itu karena X, gini Mas Arifin, karena itu faktor faktor di mana kondisi-kondisi itu mengendaki masyarakat. Oh iya, ini ada fajar baru, ada sesuatu yang baru gitu. Nah, namun kan di samping itu ada survei bahwa pemerintahan ini kepuasannya tinggi, gitu. Sehingga tidak memungkinkan yang kelihatan fajar ini. Nah, akhirnya sudah terjadi hari ini, di mana kekuatan itu adalah kekuatan antara visi ke depan yang jelas ini dengan romantisme masa lalu. Mantap. Nah, sekarang masyarakat akan memilih bergerak ke depan
atau masa lalu yang dihadirkan hari ini. Hanya itu pilihannya hari ini. Hanya itu. Jadi kita mau ngambil masa depan atau masa lalu yang dihadirkan. Yang dimaksud dengan masa lalu itu siapa jadinya? Ya Jokowi. Pak Prabowo. Itu masa lalunya masa lalu. Ya, ini. Bergabung dengan Gibran yang masa lalunya masa ini. Oh iya. Nah, yang dijanjikan apa? Mas. Yang dijanjikan semua romantisme masa lalu. Jadi gini, di politik itu meskipun tangannya berlumuran darah, itu masih bisa dia menjanjikan sesuatu. Mas, iya. nggak boleh terlalu kencang. Kenapa? Masih ada putaran kedua. Enggak, ini nggak kencang. Ini hanya mengasih tahu kepada masyarakat bahwa siap. di dalam politik itu selalu begitu. Antara yang masa lalu dengan yang masa depan, ini aja yang dipertarungkan. Nah, biasanya masa lalu ya karena memang ini ya sudah berlangsung lama kekuasaan, dia biasanya cenderung gemuk ya. Punya banyak hal kira-kira begitu. Perangkatnya jelas. Tapi perangkat harapan enggak punya. Karena apa? Karena dia orang bisa nilai semua. Jadi, karena sudah terjadi, ya kan? Hari pertama setelah PKB gabung sama Mas Anies, yang sibuk dilakukan sama tim komunikasi adalah memikirkan positioning ulang mau kemana ini, cari narasi baru. Gus Jazil, saya ingin nanya nih, sebetulnya mengapa kok akhirnya di Pak Prabowo itu Gus Muhaimin itu memang pada saat itu nggak jadi cawapres? Apa sih persoalannya sebetulnya? Sebenarnya secara chemistry. Atau gini, atau mohon maaf, pada saat itu memang sudah ada nama Gibran atau bagaimana? Ya gini, kan begini, setiap memilih pasangan itu kan melihat plus minusnya. Sebenarnya sudah saya sampaikan juga, kalau Pak Prabowo mau menang, ayo bersama PKB. Karena selama ini nggak pernah bersama PKB. Betul. Ketika itu. Tapi kan membayangkan hal yang lain. Mungkin bayangkan soal gizi, membayangkan soal perangkat, gitu. Itu mungkin pilihannya Pak Mas Gibran. Yang ketika itu secara umur belum cukup. Tapi kan akhirnya bisa dicukupkan. Nah, akhirnya. Nggak tahu, orang menyebutnya ini rekayasa ya, rekayasa hukum. Dan ya wajar saja di politik memang selalu ada rekayasa begitu. Nggak, maksud saya begini Gus Jazil, kan pindahnya Gus Muhaimin ke Anies, ke Nasdem, itu kan sekitar akhir Agustus. Betul. Nggak, pada saat itu memang di Pak Prabowo sudah ada pilihan Gibran memang pada saat itu. Belum ada ada? pilihan Gibran. Tapi proses di MK kan sudah berjalan. Oh gitu. Itu dimanai? Nah, itu soal prediksi saja. Oh, oke. Kan awal tuh hakimnya akan begini, begini. Ujung-ujungnya diputuskan ternyata bisa. Kita juga waktu itu sanksi apa benar mau diambil, ternyata betul diambil. Karena bagi koalisi perubahan atau Caimin melihat plus minusnya ambil Pak Gibran. Jadi memang kenapa tidak jadi, karena peluangnya memang ada yang saingan kuat kan waktu itu, ada Pak Erick Thohir, ya kan, nggak tahu kemana beliau sekarang. Mudah-mudahan sudah masuk perubahan. Terus PSSI U17, urus U17. Nah ya timnas U17 seperti kita hari ini. Yang kita keluarkan timnas 17. Mas tadi dibilang katanya bahwa sekarang pimpinannya kan sudah tidak seperti dulu, makanya dibutuhkan perubahan. Ya. Kalau memang tidak dianggap seperti dulu, kenapa masih ikutan di belakang gerbongnya? Maksudnya gimana? Ya tadi, kan PKB itu kan masih ada di dalam gerbongnya Pak Jokowi. Kalau menganggap bahwa perubahan ini penting, kenapa PKB tetap konsisten di belakangnya Pak Jokowi? Kenapa nggak keluar aja? Begini, jadi itu kan hasil kerja kita. Jadi rangkaian gerbong itu dirangkai bersama sebenarnya. Justru itu. Nah, sekarang arahnya berbeda kan. Ya selama kita bisa manfaat di situ, ya kita nggak akan tinggalkan. Itu hasil kerja kita. Jadi maksudnya Gus Ipang kenapa nggak keluar dari kabinet? Kira-kira begitu. Itu bukan pilihan. Bukan Nasdem pilihan. Nasdem juga nggak keluar ya? Sama, semuanya PDIP juga sama. Jadi artinya gini, koalisi yang dibangun oleh
Pak Jokowi gitu. Pemerintah 2014-2019 itu pandangan saya pribadi itu nggak jelas formatnya sebenarnya. Jadi nggak kontekstual, dianggap keluar masuk apa. Yang jelas kemudian kabinet di 2014-2019 itu banyak masalah. 2019-2014. Iya, 2014-2019. Okay. Yang kan kemudian banyak masalah yang dihadapi oleh para menteri. Yang sesungguhnya ya masalah hukum utamanya. Nah, saya melihatnya memang kemudian tidak kondusif sebagai bagian dari gerbong. Yeah. Jadi kadang kepalanya kemana, gerbongnya kemana akhirnya. Yeah. Ini bukan soal gerbong tidak ikut lokomotifnya, tapi memang kemudian tidak terkoordinir gerbong ini. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Memang PKB sampai hari ini nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Hubungan sama Jokowi baik-baik saja. Baik-baik saja, di kabinet juga baik. Yang PKB lakukan hari ini ingin menawarkan perubahan. Nah, perubahan itu tidak berarti memberangus yang kemarin, bukan. Perubahan itu ya saya sebutkan tadi. Melihat masa depan, melihat keinginan rakyat, melihat 10 tahun yang sudah dikerjakan untuk dirubah lebih baik, maksudnya begitu. Saya dengar katanya masuknya PKB ke Mas Anies itu tujuannya sebenarnya bukan untuk menjadi presiden atau wakil presiden, tapi untuk mendapatkan kotel efek dari majunya sebagai cawapres untuk naikin elektabilitas PKB. Memang, jadi bukan semata-mata itu, tapi sudah harga mati Pak Muhaimin harus maju, karena memang kita punya target di Pileg. Pileg harus naik, dari 58 kursi kita punya target 100. Nah, salah satu upaya untuk menaikkan kursi PKB, itu harus ada yang memiliki kotel efek. Nah, kotel efeknya ada di Pak Muhaimin, kalau beliau maju, masuk di kertas suara. Betul. Nah, akhirnya hari ini kotel efeknya sudah masuk kertas suara, nomornya sama dengan nomor partai, kan? Ini tentu akan membuat semangat teman-teman PKB. Jadi nomor 1, kita udah satukan Indonesia, mempersatukan Indonesia. Tauhid. Juara 1. Wahid dong. Wahid. Mas, bicara nomor. Ini kan terlalu perfect ya. Too good to be true. Anies dapat nomor 1 karena PKB di situ, Gerindra dapat nomor 2 karena emang nomor 2-nya Gerindra, PDIP dapat nomor 3. Diatur nggak itu? Saya pikir diatur oleh alam. Dan ke depan akan nomor 1 juga. Jadi bukan kita alam, gitu ya? Bukan alam Ganjar ya? Bukan. Jadi bukan. Alam momentum. Oke. Dulu diragukan bisa daftar, ternyata kita daftar yang pertama. Gitu Mas Arifin. Begitu ngambil nomor urut, meskipun katanya 18, kita tetap menjadi orang pertama yang ngambil. Begitu kita ngambil nomor, ternyata tetap nomor 1. Nanti setelah dihitung akan tetap nomor 1. Itu yang kita inginkan, tinggal selangkah lagi. Gus, 14 Februari jadi nomor 1. Amin. Nah, saya bukan mengaminkan, saya nyebut nama koalisinya. Gus, nanti kita sebut A1 gitu. Gus, ini yang menjadi pertanyaan saya ya sebetulnya ya. Ini mengapa sih kok bikin tim suksesnya lama sekali itu? Dari awal September deklarasi, kemudian baru pertengahan November ya. Udah lama nggak sesuai harapan lagi. Iya. Ya apa sih yang menyebabkan sulitnya menentukan tim ses itu apa ya? Memang pertama tidak ada yang terlalu mendesak untuk segera diumumkan. Yang kedua, kemarin yang diumumkan itu memang sebagian saja. Itu hanya tim yang ada di lapangan. Yang itu pun belum dilengkapi. Coachnya, officialnya belum ada. Pak Arifin mau masuk jadi official? Nggak boleh. Karena sudah A1 sesuai kan. Jadi akan dilengkapi. Kalau kemarin kan memang hanya terbatas yang ada di lapangan karena kita ikut menggunakan kata kapten, timnas, sehingga orangnya terlihat di lapangan menjadi kecil, menjadi 16. Padahal saya bilang kalau ini ya 24 lah sama pemain cadangan, kan begitu. Itu pun belum kita sempurnakan saja. Jadi kemarin yang diumumkan akan disempurnakan dengan official,
dengan coach, Ya. dengan macam-macam perangkat di dalam lapangan. Ya, ya. Itu bukan karena apa saling sikut di antara partai politik yang ada di Amin atau seperti apa? Tidak ada sih, tapi memang hari ini yang kita hadapi ini Goliat. Nah kan begini, untuk memenangkan ini pertama dia punya jaringan partai cukup lah, kita sudah ada 20%. Yang kedua kan logistik, yang ketiga kan visi. Ya. Nah tentu di dalam pilpres ini yang paling penting itu adalah capres dan cawapres. Ya. Meskipun ada jaringan, meskipun dia punya logistik, tapi capres cawapresnya tidak menjanjikan, berat juga untuk dimenangkan. Ya. Itu karena beda dengan caleg. Dan yang paling penting di pilpres ini justru capres dan cawapresnya. Tim ini memberikan ini saja jaringan tempat untuk kemudian bisa berekspresi di situ. Tapi di 2019 Erick Thohir itu nolong sekali untuk menambah sebagai anak-anak muda, pemilih mudanya, makanya ditaruh Erick Thohir sama Pak Jokowi. Ya, memang hari ini kan segmented gitu, Bang. Jadi 54% kan milenial. Ya, betul. Kita harus punya divisi milenial. Dan milenial itu apa sih tempatnya? Media sosial, nggak ada yang lain, dia nggak main di lapangan. Terus kalau kita lihat dari suara, 60% itu hampir fix suara yang terbagi di antara partai-partai dan capres. Yang belum menentukan pilihan kira-kira di antara angka 40-45. Nah sebenarnya yang diuber ini kan di sini nih. Floating. Swinger. Nah, swinger. Nah siapa nanti yang akan bisa mempengaruhi swinger ini dan dengan cara apa? Nah hari ini memang antraksi drama kekuasaan itu Drakor ya. Sampai semalam masih berlanjut loh drakornya. Drakor. Mas tadi kembaliin, saya sedikit potong. Apa betul pada waktu kemarin sebelum dipilih ketua Timnas ini, kapten Timnas ini, ada keributan antara Sahroni sama Ahmad Ali sehingga Mas Anies dipanggil sama Pak Surya? Saya tidak tahu persis karena kan saya tidak masuk di badan pekerja. Oke. Nah, Baja Amin itu yang merumuskan itu. Saya nggak melihat ada keributan itu. Yang jelas sampai detik ini partai-partai berupaya dan akan terus menjaga soliditas untuk kemenangan. Iya. Tapi kan itu tidak mudah karena partai-partai juga punya kendali masing-masing. Nah justru nanti di official itulah tempat partai-partai yang lebih leluasa. Ya. Itu. Jadi ya di Timnas kan partai kan hanya satu gitu. Nah, nanti di official bisa digunakan menjadi bagian dari partai-partai untuk bekerja. Makanya dieharder macam Mas Jazil, terus belum masuk. teman-teman yang lain kok nggak ada di belakang. Disimpan dulu kali ya. Gue simpen kemarin. Mas saya mau dimasukkan tidak dimasukkan, saya hanya ingin Amin menang. Itu hardcore tuh. Jadi Pertanyaan bukan masuk di nama itu. Pertanyaan Saya paling khawatir masuk di nama nggak kerja lagi. Atau masuk di nama justru membuat makin menurun kan. Mas, ini lanjutannya ada lagi nih. Kita tahu kan Mas Anies ini kan Golkar, golongan keturunan Arab. Nah, kenapa yang dipilih kapten timnasnya ini, Syauqi Alaidrus ini juga keturunan Arab juga? Apakah itu justru nggak menjadi liabilitas? Saya pikir tidak ya, dan kita tidak mengklasifikasi dari soal keturunan. Dan itulah kadang-kadang di dalam politik itu ada kebetulan-kebetulan begitu. Termasuk kebetulan pertanyaan yang nggak siap jawabannya.
jadi pertanyaan yang berat. Karena ini menurut saya rasial. Kita ini politik identitas. Mas urusan elektoral. Karena di Jawa Timur kan nggak semudah itu untuk jualan yang keturunan Golkar tadi. Nah jadi ini kan akan menambah lagi gitu loh PR-nya. Ya justru kita harus kombinasi dan sempurnakan. Jadi kapten tim bukan berarti segala-galanya. Oke. Gitu. Mungkin saja di lapis-lapis yang lain yang lebih strategis justru bukan disebut Golkar itu. Namun yakinlah dari visi yang ada, Indonesia adil makmur untuk semua itu tidak dalam konteks pada tim itu atau kelompok tertentu. Nah, saya tetap berharap dan yakin bahwa timnas kemarin yang kecil sekali, small, hanya 16 orang, itu tim awal. Oh, oke. Nantinya akan ada tim yang official. Oh iya, pasti akan lebih disusun lagi yang lebih sempurna gitu. Dan tidak kalah pentingnya, timnas itu kan sungguhnya hanya simbol di nasional. Yang paling penting itu justru tim yang ada di bawah. Tim daerah. Saya berharap di daerah, kabupaten, kota, bahkan ke ranting-ranting. Nah, sebelum terbentuk timnas itu ternyata di bawah itu sudah banyak relawan-relawan. Betul. Untuk Amin itu. Relawan dan buzzer banyak. Iya. Nah ini pemilihannya memang menyambung Gus Ipang tadi ya. Oh, ini Arab ya. Terus juga dipilih ini kan kalau dibandingkan dengan ketua tim pemenangan di sebelah ya. Pengusaha. Para pengusaha. Ya, dua-duanya pengusaha. Yang kedua, umur mereka mungkin juga tidak terlalu tua gitu. Mengapa kok kemudian timnas ini malah dipercayakan pada senior ya, purnawirawan lagi, pensiunan. Ya. Udara lagi, bukan teritori darat. Udara. Pertanyaan tambah ke sini tambah berat, yang yang penting di timnas itu kemampuan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi. Bukan soal usia. Yang jelas memang pengalaman di politik, misalkan seperti purnawirawan dan lain-lain, itu memang dunianya beda dengan dunia sipil. Tapi memang hari ini, kita menginginkan juga pemilu ini berjalan tertib, lancar, aman, jujur. Sehingga keberadaan timnas ini juga selain bisa mendatangkan suara, ini juga bisa mengamankan suara. Gitu. Jadi pengusahanya sudah dipersiapkan nih. Karena gini, kalau di pemilihan begini kan ada 3 yang menentukan. Nomor pertama adalah elektabilitas, yang ulang bagus. Kedua kapasitas, yang ketiga isi tas. Nah, yang isi tas ini yang penting. Elektabilitas sudah bagus, ya kan? Kapasitas kita sudah punya semua. Jadi kapasitas, elektabilitas, tasnya yang ada. Isinya belum. Kita sudah siapkan. Makanya itu Gus. Kita punya tas-tas semua. Makanya kok isi tasnya belum ada, kok malah ketua timnasnya malah bukan pengusaha, cari pengusaha gitu. Misalnya Tom Lembong misalnya kan akan akses pengusahanya kan cukup banyak. Atau memang Amin ini selalu berbeda, bisa jadi. Ya, itu bagian dari diskusi yang yang ada di pembentukan itu. Memang kita mau ngambil yang mana untuk kita pilih gitu. Meskipun banyak Pak Tom, Pak Sudirman, teman-teman di partai begitu. Kita partai silahkan diputuskan saja supaya ini segera bisa bergerak dan nanti disempurnakan dengan yang lain, dengan kebutuhan pemenangan. Termasuk di tingkat daerah, dan sehingga pertanyaannya bukan orang per orang, tapi tim itu adalah kerja kebersamaan. Kalau kita banyak itu yang nyampaikan, saya menggoogling nama-nama itu, kok nggak ada yang terkenal, Mas? Kok nggak perang bintang? Memang bintang nggak perlu diperangkan.
Yang penting bintangnya itu Pak Anies dengan Gus Muhaimin, itu aja. Nggak, tapi persoalannya ini kan karena isi tas nggak ada, itu kan mungkin nanti nggak tahu ya caranya bagaimana. Bukan nggak ada. Nggak, sebetulnya sekarang isi tasnya ada berapa? Ada berapa banyak? Udah cukup apa belum ini? Jangan-jangan dari dulu nggak nambah-nambah. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Bukan. Saya yakin ini karena kekuatan daripada sholawat nantinya. PKB ini kan kuatnya di sholawat, Mas. Jadi jangan underestimate itu. Tiba-tiba besok, wah, dapat angka 1 kan, udah benar kan? Besoknya lagi dapat 1 triliun. Kan kita nggak tahu. Soalnya Gus, jangan sampai visi misi ada bagus, gizinya nggak ada. Nggak, tentu yang disebut dengan visi misi itu pertama yang di depan. Karena dia akan ngikuti nanti. Tas-tas yang lain itu akan ngikuti kalau integritas, visi seseorang itu dan harapan masyarakat kuat. Ini akan ngikuti. Nah, yang ada hari ini memang, dan saya minta juga kepada teman-teman relawan di bawah, itu keswadayaan tinggi. Mereka cetak kaos sendiri. Bahkan saya datang ke dapil saya itu, relawan itu buat list kayak urunan gitu. Oh iya? Iya. Dahsyat sih, relawannya Amin, saya cerita dari bawah bagus. Iya. Jadi itu sampai seberapa masif gerakan-gerakan kayak gitu? Nah, justru saya sebagai politisi itu bertanya, sebenarnya menggerakkan kayak begini itu apa ya yang giroh, Mas? Girohnya itu apa gitu? Kita itu kadang pelatihan saksi, pelatihan kader, nggak muncul kayak begitu. Iya. Nah ini tiba-tiba muncul kayak dia buat posko kecil gitu, ruko kecil, dia pasang gambar. Saya datang ke situ, dari mana Pak? Ini keliling ke situ Pak, minta sedekah untuk buat banner. Bahwa itu kekuatan PKS tuh, jangan-jangan? Enggak, bukan PKS itu. PKB ya? Kekuatan ormas. Oh. Yang saya temui memang kebetulan Muhammadiyah sih. Wah. Bertemu dengan NU kan cocok. Iya. Nah, sekarang itu menjadi satu kekuatan gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya nih, saya bilang di sini ada PKS sama PKB. Ini kan minyak sama air. Dulu. Nggak tahu kalau sekarang kan. Ya. Sekarang masih seperti minyak dan air nggak PKS sama PKB? Kayak kata Pak Surya Paloh seperti botol sama tutupnya. Nggak jadi. Botolnya botol Fanta, tapi tutupnya tutup kaleng, nggak ketemu juga. Iya, jadi itu lancar-lancar aja di daerah. PKS dan PKB itu yang minyak dan air tadi di bawah bisa ketemu. Jadi gini kan semuanya PKB punya basis tertentu. Jadi begini, PKS sama PKB itu ada kesamaan. Dia didukung oleh semacam semangat kultur gitu. Iya, betul. Dan itu terbagi di segmen masyarakat kota, desa, dan di kota-kota tertentu. Katakanlah di Jawa Timur, pasti PKS tidak terlalu besar. Tapi di Jawa Barat punya jaringan, di Sumatera Barat punya saling melengkapi. Jadi saya sampaikan ke teman-teman PKB yang juga akarnya Nahdien, sebenarnya ini komplementer untuk memenangkan. Itu bukan kemudian dipertentangkan. Yang ingin mempertentangkan kan itu orang luar. Bukan kita. Yang mengatakan minyak dengan air kan itu memang orang yang mensponsori supaya ini tidak terjadi persatuan. Makanya kita sebutnya hari ini kita tunjukkan ukhuwah Islamiyah, kita tunjukkan ukhuwah watoniyah. Tidak lagi kita lihat wah kunut atau tidak kunut, berjenggot atau cingkrang. Enggak, kita lihat lebih besar karena ini konteksnya negara. Mana yang membuat ketidakadilan? Kenapa kita ada di bawah terus? Itu lebih bisa dilihat. Musuh kita siapa? Kapitalis. Musuh kita siapa? Neolib. Musuh kita itu lebih bisa di ini. Jadi ketidakadilan ekonomi lah gitu. Jadi ya politik identitas selalu agama yang dianggap. Sekarang identitas ekonomi dijelaskan. Kastanya jelas. Kasta NU itu di mana secara ekonomi? Kasta bawah, Pak. Kalau dalam tradisi kasta sudra. Secara ekonomi. Tapi memang orangnya banyak, nggak bisa disebut sudra. Kalau ketika pemilu kayak begini, dia bukan sudra lagi, dia di atas tuh. Semuanya ingin itu. Brahmana udah. Brahmana itu kalau sudah kayak gini. Jadi para Brahmana didatangi semua itu kalau sudah begini nih. Tapi selesai pemilu sudra lagi. Kita nggak boleh begitu loh.
nggak boleh terjadi politik identitas ekonomi yang kemudian menambah terus kesenjangan. 4,0 itu kesenjangan tinggi. Ya. Itu kalau misalnya tadi ngomongin masalah yang Islami ya, kita sudah nggak usah khawatir lah. PKB sama Mas Anies sudah pasti Islamnya. Terus dapat nomor urut 1 yang dianggap tauhid tadi. Tauhid. Nah, kenapa sekali lagi orang-orangnya masih kebanyakan yang terlalu kanan gitu loh. Harusnya kan kalau untuk menggapai ceruk yang lebih besar lain, itu kan maunya lebih cair. Apakah nanti di panitia, di tim yang berikutnya? Iya, akan ada di tim berikutnya yang akan memang hari ini orang ini kok terlalu kanan. Jadi ini sebenarnya terlalu kanan atau kiri ini kan sebenarnya dibuat oleh semacam persepsi saja. Iya. Gitu. Jadi, terlalu kanan itu seperti apa? Ya nggak tahu. Saya sebenarnya ada Tom Lembong, ada siapa namanya Pak pendiri Sudirman Said. Bukan, ada pendiri siapa namanya Tokopedia. Tokopedia, ada Pak Anom Suroto. Ya. Jadi sebenarnya mungkin gara-gara tim ada ini tim Nusantara ada ini. Yusuf Martak di situ. Atau jangan-jangan mainan Yusuf Martak kan ada. Tapi Iya. jangan-jangan isu itu mainan pihak lawan kali. Ya biasa sebenarnya. Buzzer. Buzzer apa itu biasa seperti halnya apa namanya fakta lain di tempat yang lain itu biasa seperti itu. Tapi yakinlah bahwa umat Islam hari ini yang diinginkan adalah bersatunya umat, yang diinginkan adalah berdayanya umat. Ini sebenarnya yang diinginkan. Bukan berarti menghilangkan umat yang lain, tidak. Pasangan Amin ini saat ini menjadi pasangan yang harmoni untuk Indonesia, kira-kira begitu. Semua umat agama ada Dengan cara perubahan. itu yang sekarang kelihatannya makin membesar dan membuat tidak nyaman. Tentu. Enggak sih, kalau saya pilihannya gini, misalnya gini, approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintah itu 75% lebih, ada yang 80%. Kalau membawa perubahan, kan artinya koalisi ini cuma mengambil ceruk yang 20-25%. Apakah tidak membatasi? Tidak sih, karena dari survei internal kami yang disebut kepuasan itu kan dibuat secara umum. Puas dari sisi mana? Ternyata begitu di breakdown lagi, puas di sisi harga-harga, harga kebutuhan pokok, dari sisi penegakan hukum, tidak ideal-ideal banget gitu. Penegakan hukum udah bagus di MK contohnya. MK, Mahkamah Keluarga maksudnya. Itu kalau siapa yang biasa ngasih rekor muri itu? Jaya Suprana. Ah, itu mestinya kasih. Kasih ya. Kasih. Tapi justru Pak Jimli ngasih pelanggaran etik berat. Jadi harusnya malah kasih. Yuk kasih rekor muri sebagai pelanggar etik berat atau sebagai paman yang sayang sama. Jadi kan itu aja. Jadi, nah itu menjadi kontroversi. Jadi, artinya begini, pemilu 2024 akhirnya terjebak pada kontroversi hukum yang tidak perlu. Dan itu akan berlangsung lebih dari 1 periode. Apakah sebenarnya kalau mau turunkan aja 35 gitu. Kalau memang untuk Pak Gibran bilang aja untuk Pak Gibran. Gitu. Terus terang aja, terus iya, terang. kan lebih enak. Kalau ini kok banyak orang tidak ada dusta lah ya. Saya tertipu, saya kok sedih. Itulah yang menurut saya di hari ini akan mewarisi pada 2 pemilu ke depan. Gus, tadi katanya udah mulai banyak ini ya. Nggak, sekarang survei seberapa gede sekarang kalau survei yang dilakukan oleh tim Amin? Sekarang kan selalu nomor 3, bahkan ada yang di angkanya belasan, ada yang 20-an. Ya awalnya nggak masuk 2 digit, naik trennya sekarang. Beneran awalnya nggak naik nggak masuk 2 digit? Ada yang tidak 2 digit, 0,9. Hari ini sudah mulai di atas 20, ke angka 25, range rata-rata begitu. Meskipun dianggap kita masih paling buncit. Nah, meskipun paling buncit dibagi dengan yang lain, tren yang paling naik,
trennya yang paling bagus, itu yang paling buncit. Amin itu bagus trennya. Trennya. Nah, sekarang cukupkah 75 hari untuk menaikkan? Kan kira-kira 2 bulan. Nah, itulah nanti di proses kampanye yang resmi, di debat kandidat, di pengenalan sosok, dan juga kondisi yang ada. Jangan dikira kondisi ekonomi baik-baik aja, nggak baik-baik juga. Gitu. Bahkan di kita daerah akan menemui tahun baru, masih ada banyak hal. Kan kita ini melakukan pemilu di Februari. Istilahnya kalau di dalam masa pelaksanaan anggaran itu habis tutup anggaran baru buka. Yang ideal itu mestinya di bulan Juni gitu. Tengah-tengah ya. Iya gitu. Yang kedua, ini musim hujan. Mudah-mudahan alamnya tidak mengamuk. Kan Desember. Jadi ini praktis hari ini kampanye itu di musim yang kurang tepat. Musim hujan. Kita tahu sendiri kita kepulauan gitu. Nah, cuman kan semalam aja di KPU hujan. Hujan ya, kita mau dinner kita nggak jadi. Hujan, gitu kan? Hujan tangis atau hujan? Dua-duanya. Nah, itu kan juga faktor-faktor alam menentukan juga, menentukan sekali karena kita negara kepulauan. Nah, faktor alam juga lah yang kemudian digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Kalau musim penghujan kecurangan nggak bisa kali ya? Musim kemarau sudah terbukti. Kemudian ada BLT El Nino, nanti ada BLT musim penghujan. Ada ya? Enggak begitu juga sih. Tapi kan jadi begini loh, kadang-kadang kita nggak menolak karena untuk kepentingan masyarakat. Jadi BLT musim kemarau dibagi di musim hujan. Pak Jokowi itu pintar untuk menjaga suhu approval rating tadi, tingkat kepuasan. Kalau udah mulai turun sedikit, disebar lagi, naik lagi. Iya. Nah, ini saya mau ngasih tips nih sebenarnya. Dengan tren naik ini, menurut saya ada tips yang paling kuat. Apa Gus? Suruh musuh yang satu untuk ngantemi musuh yang satunya lagi terus. Jadi kalian tuh tenang aja, asik-asik naik sendiri gitu. Gus, Gus gini. Ini namanya. Tapi apakah memang? Kata orang Jawa ini nabok nyilet tangan. Enggak Gus, banyak yang bilang begini. Begitu antara Pak Prabowo yang didukung oleh Jokowi kemudian ada konflik dengan Pak Ganjar Bumega, ya, yang diuntungkan Amin katanya begitu. Iya. Memang ada nggak tuh data yang bahwa akhirnya diuntungkan dengan kondisi itu? Ya karena kan memang politik dimulainya dari persepsi. Jadi persepsinya itu memang begitu. Iya. Tapi apakah di bawah seperti Gus Ipang tadi? Kalau nggak nyampe, ternyata yang nyampe itu sembako, ya beda lagi persepsinya. Nah oleh sebab itu tadi menurut saya yang harus digenjot oleh tim kami, timnas, pertama kesadaran berpolitik masyarakat bahwa memilih pemimpin itu jangan sembarangan. Yang kedua juga tahu trik-trik yang dilakukan oleh kekuasaan dengan berbagai cara lah. Kekuasaan itu melakukan apa? Trik-trik apa? APBN, trik. Aparatur, pasti trik. Ya, itu. Anda yakin ya bahwa itu dilakukan saat ini? Begini, yang seperti itu memang sulit dibuktikan. Tapi selalu ada gugatan. Jadi di sisi gelap demokrasi yang kayak begitu, apalagi masyarakat yang sekarang belum sejahtera, itu bisa terjadi semacam antraksi sulapan begitu. Jadi tidak berkutik. Tidak terlihatnya bisa dirasakan. kayak orang pipis dalam kolam renang. Jadi, nah, apakah ada ciri-ciri itu? Kelihatan. Kelihatan. Bagi orang politik itu kelihatan. Nanti kalau begitu kita kelihatan ciri-cirinya, kita laporkan, kita yang dapat masalah. Itu seringkali begitu. Nah oleh sebab itu yang
paling clear itu yang menentukan publik atau pemilih yang tidak diintimidasi, yang tidak dirayu-rayu tapi pakai akal. Nah, kapan itu terjadi? Mungkin akan terjadi ketika romantisme masa lalu ini bisa dikalahkan lagi. Karena kereta akan bergerak ke depan. Kalau ini nanti terjadi, masa lalu ini menang misalkan, waduh, kita bergerak lagi ke belakang. Nah, publik ngerti sampai sedetil itu? Tidak hari ini. Publik itu taunya kita besok makan apa. Iya. Ini soal ini. Nah, ketika tahu publik besok makan apa, disitulah terjadi kecurangan. Pasti itu. Tapi kalau nerbitin bansos di tanggal 1 Februari kan bukan dianggap kecurangan. Siasat itu, ya kan? Jadi, nah, itu kan nggak bisa. Gimana mau disebut sebagai kecurangan atau apa? Nah, itu yang disebut rasa-rasanya gitu. Itu pasti ada apa ya? Udang di balik rempeyek itu gitu. Jadi bungkusannya yang dibuat kemasan. Menarik. Kan gitu. Itu kan hanya membuat kemasan. Oh, gini, misalkan ada bantuan beras 10 kilo. Misalkan bungkusnya apa? Oh, kita bungkus hijau. Pasti wah PKB nih jalannya gitu. Baru bungkus warna aja, sensitif sekali. Masa iya kita bisa melaporkan orang yang ngasih bungkus hijau itu pelanggaran? Nggak bisa, Pak. Iya, iya. Itu yang saya maksud. Sama dibungkus, yang bagi ditata, yang bagi yang ini ya, yang dibagi yang ini. Oke. Dari petugas pembaginya ketahuan, Pak. Dari yang dibagi juga ketahuan. Terus mau kita laporkan? Nggak bisa. Karena yang bagi bisa pakai dia hatinya merah, pakai bajunya kuning, bisa. Ya. Jadi itulah trik-trik yang menurut saya nggak boleh terjadi. Tidak terasa udah hampir habis. Kalau saya ada pertanyaan satu terakhir. Siap. Kalau Amin tidak lolos ke putaran kedua, lebih nyaman berkoalisi sama Pak Prabowo atau sama Mas Ganjar? Belum kita pikirkan karena hari ini kita keyakinannya mau putaran kedua, 2 putaran atau 1 putaran kita tetap masuk. Mantap. Jadi Gus Ipang kita nggak berpikir seperti Gus Ipang. Mohon maaf, nanti A1 undang lagi ketika periode kalau masuk di putaran. Nah itu baru kita jawab, cenderung kemana. Karena hari ini belum bisa, cuaca ini belum bisa dilihat Gus Ipang. Apalagi kata beliau, penuh ketiba-tibaan. Keterkejutan. Nanti kalau ternyata beda arusnya kita umumkan sekarang. Nah, setuju saya. Dengan optimisme ini keren. Tapi dengan melihat dua calon lain, ya lebih berat mana sebetulnya menghadapi Pak Prabowo atau menghadapi Ganjar saat ini? Ya pasti menghadapi yang punya kuasa. Dua-duanya punya kuasa ya? Lebih berkuasa mana? Lebih berkuasa yang punya Bapak Presiden lah. Oh, gitu ya. Dan paman. Ya, dan paman dan adik. Gus, pertanyaan terakhir dari saya, Gus. Gus aja. Ya, sekarang sudah mulai ada ya suara-suara. Ya, jangan sampai yang menang adalah yang memiliki cacat etik, cacat moral. Kayak gitu, ada suara-suara kayak begitu. Itu nanti ada nggak Amin sama Pak Ganjar itu kemudian melakukan kolaborasi untuk menyuarakan itu? Enggak, memang masyarakat perlu dicerdaskan. Saya pikir itu hal-hal informasi yang belum disampaikan secara baik ke masyarakat disampaikan saja. Bukan itu berarti fitnah, enggak. Misalkan begini, ada seorang penculik dan memang dia terbukti sebagai penculik. Terus kita sebut, oh dia sekarang imam masjid. Dia tetap aja track record penculiknya ada. Gitu. Jadi ya itu dikasih tahu. Nah, itu yang disebut dengan adu gagasan, ada track record gitu. Tidak mungkin kemudian ya memang seorang bisa berubah jadi baik gitu. Iya.
Tapi di dalam politik seringkali sulit. Karena kecuali kata Pak Harto itu lengser ke Prabon, madeg Pandito. Selagi ada di Keprabon sulit untuk mengatakan menjadi orang baik sepenuhnya. Gitu. Apalagi ada beban masa lalu yang bisa dilihat banyak orang. Ya, maksud saya sekarang udah mulai ada pembicaraan belum antara Amin dengan Ganjar. Wah, mau lakukan kolaborasi kira-kira gitu loh. Enggak. Belum sampai ke sana. Ya. Semalam yang salaman justru bukan sama Ganjar kok, salaman sama Pak Prabowo kan. Anies, Amin tos-tosan. Nah itu gayanya Muhaimin menarik juga ya. Wah tos. Iya. Itu memang kelebihannya lebihan dari Caimin seperti begitu ya. Ya menghargai Pak Prabowo yang merujuk pidatonya berulang kali. Kata awalnya Pak Prabowo bilang kata pasangan nomor 1 lama-lama menurut Gus Muhaimin gitu kan. Itu kan artinya memberikan penghargaan. Nah, layaklah Gus Muhaimin standing untuk. Bagus, menurut saya bagus, bahasa politiknya keren. Ya. Tapi kemarin di balik ceritanya apa itu? Kok Caimin kemarin yang diminta untuk menyampaikan pidato pada saat nomor urut itu? Lainnya kan dua capres. Spontanitas. Capres atau spontanitas? Ya, saya aja kaget apalagi publik. Bagian dari keterkejutan. Ya, maksud keterkejutan politik. Oh, ternyata wapres ya. Saya juga, kapan Anies ya? Saya sendiri gitu. Kita dengerin sama. Oh, ternyata memang Pak Muhaimin itu. Tapi nggak ada merajuk kan? Boy aku dikasih kesempatan gitu nggak ya? Kelasnya itu sekelas Pak Ganjar. Sekelas Pak Prabowo. Itu kan artinya Pak Anies menaikkan level kelasnya Caimin. Itu aja yang saya pahami. Cuman ada perbedaan signifikan. Apa itu? Yang satu bicara gagasan, yang satu bicara perasaan. Siap, terima kasih, menarik. Ini bicara dengan Gus Jazil nggak ada sedih-sedihnya. Ada. Bahagia terus, optimis. Ya, saya senang sih melihat Amin trennya terus naik. Terima kasih. Saya kemarin ngobrol banyak sama Mas Anies, sama Caimin. Saya lumayan dekat sama Caimin. Bukannya Gus Ipang Wahid memang dekat dengan semua? Bukan, karena dia sepupu saya. Jadi kalau nanti disebut Amin nomor Wahid, Gus Ipang jangan tersinggung ya. Amin nomor Wahid. Yang tersinggung bukan Wahid yang sini. Ada Wahid yang lain lagi. Nggak melok-melok. Oke Mas, Matur nuwun sangat, terima kasih banyak, sukses selalu, salam. Semoga dimudahkan. Amin. Salam buat Mas Anies sama Gus Imin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.